Ibu bapak dan saudara-saudaraku terkasih, Shalom. Salam jumpa kembali dalam edisi Renungan Harian. Hari ini Sabtu 30 September 2023, penghujung bulan September ini. Bapak Ibu, sebagaimana biasa, kita akan mengawali seluruh aktivitas kita satu hari ini dalam kebersamaan kita dengan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Nas renungan kita hari ini Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita, dan tentu kita akan mengikuti dengan serius pembacaan firman Tuhan ini dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 9. Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Evangelium Yohanes bidu 10 ayat sia. Audo pitui palu audo ganup nabongot sia nau. Nalo bongot jelalau ruar maibana. Dapotan japalan. Demikian firman Tuhan. Akulah pintu. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, sebagaimana kitab Injil yang lain, Matius, Markus, Lukas, atau yang biasa kita sebut ketiga kitab ini Injil-Injil sinoptik, begitu juga dengan Injil Yohanes, berbicara tentang Yesus sebagai juru selamat, sebagai jalan keselamatan. Keempat kitab ini hendak memperkenalkan Yesus dengan misi kedatangannya ke dunia ini, menyelamatkan orang berdosa yang percaya kepadanya. Keempat Injil ini menyadari Bapak Ibu, dibutuhkan pengenalan yang benar akan Yesus. Hingga pada waktunya mereka mau menerima Yesus sebagai juru selamatnya, dan sekaligus totalitas kehidupannya percaya kepada Yesus. Saudara-saudaraku, nas kita hari ini bagian dari perikop tentang gembala yang baik. Berbicara tentang gembala, tentu latar belakangnya ada di Perjanjian Lama Bapak Ibu. Mazmur 23 berbicara tentang seorang gembala yang tentu mengedepankan kenyamanan, keselamatan dari yang digembalai. Yeremia 23, Yehezkel 34, dan tentu banyak juga nas lain berbicara soal gembala. Orang Israel percaya bahwa Tuhan Allah adalah gembala. Tentu pemahaman ini diambil dari pengalaman keseharian mereka, di mana banyak dari antara mereka yang bekerja sebagai seorang gembala. Sebagaimana mereka seorang gembala yang tentu punya fungsi, peranan, tugas, tanggung jawab yang sangat besar. Mereka juga melihatnya sebagai pintu masuk untuk melihat peranan dan tugas Allah sebagai Tuhan yang mereka
dipercayai. Saudara-saudaraku, tentu Tuhan Allah sebagai gembala di perjanjian baru dilihat oleh para penulis Injil sinoptik dan juga Injil Yohanes dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah penggenapan dari gembala di perjanjian lama. Lalu mereka menyebutnya gembala yang baik. Sebutan gembala yang baik tentu untuk membedakannya dari gembala yang tidak baik. Dan memang sungguh banyak gembala yang tidak baik, yang melalaikan tugas dan tanggung jawabnya, yang hanya memikirkan diri sendiri tanpa mau peduli dengan yang dia gembalai. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, dalam perikop nas kita hari ini, Yohanes pasal 10, kita boleh melihat bagaimana Yesus hadir di tengah-tengah umatnya sebagai gembala yang baik. Sebagai seorang gembala, Yesus menjamin keberlangsungan kehidupan umat yang dia gembalai. Dan bukan hanya itu, Yesus juga sebagai jalan keselamatan, menyelamatkan umat yang percaya kepadanya. Saudara-saudaraku, dalam nas kita hari ini, kita melihat ada satu penegasan bahwa Yesus adalah pintu. Gambaran dari tempat para domba, ternak pada waktu itu di perjanjian lama dan tentu terbawa ke perjanjian baru. Kalau ada tempat bagi para ternak, maka mereka harus pastikan pintunya satu, dan pintu ini tentu dijaga, dijamin keamanannya, dan supaya yang lain tidak boleh masuk ke kandang itu, maka dipastikan tidak ada pintu yang lain. Hanya satu pintu, dan itu pun dijaga dengan ketat. Dan di sana tentu ada perjuangan kalau ada yang merengsek, yang memaksa masuk, hingga sampai mempertaruhkan nyawa sekalipun. Tentu gambaran seperti itu dibawakan ke dalam kehadiran Yesus di tengah-tengah umatnya. Kehadiran Yesus adalah jalan keselamatan. Maka Yesus adalah pintu menuju keselamatan itu. Bapak Ibu, nas ini mau menegaskan bahwa kalau mau selamat, terimalah Yesus sebagai jalan keselamatanmu. Itu sebabnya dalam nas kita ditegaskan, barang siapa masuk melalui aku, artinya melalui Yesus, ia akan selamat. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus, dan keselamatan yang adalah anugerah hanya diperoleh melalui Yesus. Ketika orang mau percaya, mau menerima Yesus sebagai jalan keselamatannya. Ternyata Bapak Ibu, dalam nas kita, fungsi kehadiran Yesus tidak hanya di sana. Tidak hanya fungsi eskatologis, kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, tetapi ditegaskan juga dalam nas kita, ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pernyataan ini mau menegaskan bahwa padang rumput hanya ditemukan melalui Yesus.
Kalau kita artikan, kita maksudkan padang rumput itu adalah mata pencaharian atau kebutuhan kehidupan kita, nafkah, rezeki dan sebagainya, maka nas ini mau mengatakan Bapak Ibu, semuanya akan kita peroleh melalui Yesus. Ternyata kehadiran Yesus tidak hanya menjamin keselamatan yang akan datang, tetapi juga menjamin kenyamanan hidup kini dan di sini. Itulah sesungguhnya disebut dengan eskatologi yang bersifat presentis dan futuris. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan untuk kita hari ini. Melalui nas ini, kita diajak Bapak Ibu. Tidak ada lagi alasan kita untuk ragu. Tidak ada lagi alasan kita untuk menolak. Mari menerima Yesus sebagai jalan keselamatan. Kalau Martin Luther berkata sola gratia, sola fide, sola scriptura, maka gratia itu hanya diperoleh melalui iman kepada Yesus yang adalah Anak Allah, Juru Selamat. Karenanya Bapak Ibu, marilah menerima Yesus. Jangan menunggu sampai esok. Katakan Yesus menjadi jalan keselamatanmu. Sembari sambut keselamatan yang telah disediakan untuk kita, untuk orang-orang yang percaya pada Yesus. Dan lebih menariknya Bapak Ibu, nas ini juga mengingatkan kita ketika kita mau menerima Yesus, maka itu juga pintu masuk bagi kita untuk menemukan padang rumput. Bapak Ibu, ada banyak orang yang letih lesu, yang menderita, yang mengorbankan banyak waktu tenaga untuk mencari padang rumput, tetapi mereka tidak temukan. Mengapa Bapak Ibu? Karena mereka hanya mengandalkan kekuatan dan pikiran mereka. Nas ini mau mengingatkan kita Bapak Ibu, kita akan menemukan padang rumput ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Bapak Ibu, sembari berjuang, bekerja berikhtiar, marilah sambut kehadiran Yesus dalam hidupmu. Kita boleh menikmati hidup ini dengan nyaman sembari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas nafas kehidupan yang boleh kami nikmati hingga hari ini. Kami boleh kembali memiliki waktu, kesempatan untuk bekerja, untuk berjuang, untuk berikhtiar. Ketika Tuhan memberikan kami kehidupan, tolong kami Tuhan untuk mengisinya dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih juga Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Betapa pentingnya kami menerima Engkau sebagai pintu memasuki kerajaan-Mu, pintu memasuki keselamatan yang telah Engkau sediakan bagi orang-orang yang percaya kepada. Kami juga diingatkan Tuhan, ketika kami menerima Engkau, maka kami juga akan menemukan padang rumput. Tolong kami Tuhan untuk melakukan. Hingga sembari kami bekerja, berjuang, kami boleh menikmati hidup ini secara benar seturut dengan kehendak-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, secara khusus jemaat-Mu di HKBP Batu Haji Lama dan juga di HKBP Resort Batu Haji Lama.
Biar Tuhan mengajari kami memakai waktu dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Berkati juga para jemaat-Mu yang sedang sakit, yang sedang lemah, yang sedang berjuang. Tuhan juga yang menghibur, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk program resort 1 Oktober, ibadah dan pesta puncak tahun profesionalisme dalam penata layanan tingkat resort, dan juga ulang tahun resort yang ke-20. Biar semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati, hingga melaluinya gereja-Mu terus berbenah, terus bertumbuh seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Berkati semua program, kegiatan, pekerjaan kami. Biarlah semuanya kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.